itu sebagai kebenaran. Untuk itu, Cak Yus biar nambah sedikit sejumlah pengalaman tentang terutama siapa Harto, reformasi segala macam. Kalau Anda ngomong Trisakti, saya sama Cak Yus selama peristiwa Trisakti saya ada di situ. 3 hari yasinannya saya, tahlilannya. 7 harinya korban Trisakti, saya yang juga yasinan, tapi tidak pernah ada orang mencatat. Aku iki pokoknya nasib iki ning ndi ra ketok. Jadi saya yasinan, tahlilan, teman saya yang namanya Hamid Jabar meninggal dunia. Itu saya ndodok udan-udan ki aku karo tahlilan. Yo aja ngarani aku NU. Ming mergo aku tahlilan sebab sadurunge NU ana kuwi wis ana tahlilan. Ya Pak Pak Muzamil tolong diinget itu. Tolong diingetin gitu loh. Tahlilan kuwi lak ming la ilaha illallah cuman kita perpanjang dengan ayat-ayat inti dari Allah kemudian dengan syair-syair yang terbaik kan gitu. Itu ijtihad lah gitu. Nah aku ndodok tahlilan itu udan-udan setelah dikuburkan. Terus aku diteleponi saka Padang karena Hamid Jabari Padang, Medan, kabeh iki telepon, "Cak, kok enggak datang ke pemakamannya Hamid Jabar?" Ngono kuwi. Soalnya di koran yang keluar itu enggak ada saya. Lah aku iki sing ndodok udan-udan isih. La ilaha illallah ini ditelepon kok ora teko. Piye mosok aku arep misuh tengah-tengah tahlilan gitu. Nah, kan begitu. Itu contoh saja. Nah, saya tidak mengatakan saya akan menagih sejarah, tidak. Tapi zalim orang yang tidak mengakui A adalah A. Dan Anda akan hancur kalau Anda tidak mengenal ibumu, bapakmu, dan riwayat asal-usulmu. Demikian juga semua orang yang sekarang korupsi dan menikmati reformasi, kalau dia khianat terhadap kebenaran apa yang terjadi pada tahun 1998 itu, Anda akan kena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarran yarah, dan waktunya akan segera tiba. Anda siap-siap, makanya wudu, saiki wudu sing akeh pikiranmu kabeh. Hampir semua kata yang Anda dengar di koran dan televisi wis najis kabeh. Apa kata jihad, kata Islam rahmatan lil alamin najis kabeh. Semua epistemologinya dirusak. Bahkan hukum yang padat itu bisa diterapkan secara terbalik oleh hakim A dan oleh hakim B. Jadi sudah tidak ada jane mung ora wudu tok kuwi wis najis mughaladha wis kudu adus anu kuwi. Adus wedi pisan kuwi. Aslinya gitu ya teman sekalian. Nah, kalau Anda ngomong gerakan sholawat, pendirian Ma'iyah, Tombo Hati, Kiai Kanjeng kemana-mana. Kalau sekarang Zaki yang ngurusi dulu di era itu Cak Yus. Monggo Cak Yus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi malam ini dengan teman-teman. Saya bayangkan kalau gagasan Mas Helmi dan teman-teman Progres ini menulis yang nanti akan diumumkan, itu adalah menjawab bahwa tidak boleh lagi ada kejadian kelak anak cucu kita akan sulit mencari data tentang gerakan Ma'iyah di mana-mana yang sudah dilakukan. Tiba-tiba hilang begitu saja tanpa tercatat oleh sejarah. Ini yang menjadi catatan mungkin Mas Helmi pertama ya. Saya menjadi saksi hari kejadian kerusuhan pertama di Jakarta, dibakar di mana-mana. Saya sama Cak Nun keliling kemana-mana bawa mobil sama seorang supir. Di belakang mobil kita adalah air putih aqua dan karpet gulungan. Sehingga berkali-kali dicegat oleh tentara, tokoh tidak selawatan. Jadi tentara banyak di mana-mana, nggak ada mobil. Mobil sedikit sekali Jakarta waktu itu, hanya sedikit mobil. Bahkan saya pernah jalan kaki juga dari Cipinang ke Kelapa Gading, itu juga dalam kondisi semua sedang terbakar di mana-mana. Kerusuhan 98 itu. Saya sama Cak Nun dan teman-teman Cak Til waktu itu kemudian mendirikan Hamas namanya, Himpunan Masyarakat Selawat. Hamas ini kemudian melahirkan gerakan selawat dari kampung ke kampung. Yang waktu itu orang sudah bicara aja di TV. Tapi puncaknya sebenarnya tidak. Awalnya adalah pertemuan di rumahnya Cak Nun di Kelapa Gading ketika para tokoh ini ingin berkumpul. Bagaimana berkumpul, datang ke rumah Gus Dur waktu itu sakit dan seterusnya. Tapi ternyata tidak terjadi peristiwa itu karena ada tokoh yang mengkhianati sehingga tidak terjadi pertemuan itu. Sehingga Cak Nun memilih, gak mikir negara, ayo keliling aja selawatan. Cak Til yang punya ide selawatan. Kami keliling dari kampung-kampung, dari
di Perak, di Priok, di Jakarta, keliling di kampung-kampung semua menemani rakyat kecil, dialog kecil. 100 orang, 200 orang, kemudian berkembang beberapa bulan kemudian kami membawa mini Kiai Kanjeng ya Pak Joko ya. Pak Joko, Pak Nov, mini Kanjeng, Pak Joko, Pak Novi, Pak Bobit sama satu Pak Bayu, 4 orang ya. Ayo 5 orang. Hanya 5 orang itu keliling. Kenapa kok hanya 5 orang kok enggak tim? Ya enggak kuat katanya gue wong 5. Wong akeh. Ya 5 iku iso nih. Udah 5 orang itu keliling kemana-mana ke kampung-kampung di Jakarta untuk menemani masyarakat yang sedang terluka, yang sedang ini untuk berdialog. Cak Nun membutuhkan teman-teman Kiai Kanjeng karena bisa menyatukan, menghidupkan suasana dan menyatukan dialog setiap malamnya kita keliling dari kampung ke kampung. Jangan mikir honor waktu itu. Bisa budal nang Jakarta ya lumayan. Pak Novi berangkat ke Jakarta saja sudah lumayan, Pak Joko berangkat ke Jakarta. Itu kita lakukan sampai cukup lama di Jakarta. Sampai kami kemana-mana dengan mini Kiai Kanjeng. Belum mampu membawa Kiai Kanjeng lengkap. Teman-teman sekalian, yang ingin saya tambahkan lagi adalah bahwa banyak buku-buku yang menulis tentang reformasi itu tidak adil seperti yang Anda mengatakan tadi. Karena tidak ada di balik kejadian yang sebenarnya. Sampai hari ini kejadian-kejadian seperti itu tertutupi oleh zaman. Tertutupi. Kenapa? Karena memang media sejak hari itu sampai hari ini saya kira media sudah kapitalis, sudah mementingkan hal menuliskan sesuatu yang diperlukan oleh kapitalis. Pokoknya menguntungkan ya ditulis, kalau nggak menguntungkan ya ditulis. Maka ketika Cak Nun sama rombongan Hamas Jakarta itu setiap hari Jumat kami bagi-bagi makan, ya makan. Jadi kami mengumpulkan dari teman-teman jamaah dari mana itu kita bungkus nasi setiap hari Jumat. Kita kemana-mana di jalan-jalan bagi makan kotak itu tahun 98-99. Jadi setiap hari Jumat kami kumpul di Kelapa Gading kemudian bagi makan kemana-mana setiap Jumat. Yang dilakukan yang lain adalah kemudian muncullah semangat dari banyak masyarakat bahwa ternyata kita bisa menepi di tengah zaman yang nggak jelas ini dengan membuat sebuah forum-forum seperti ini mulai tahun 98. Mungkin ada teman-teman yang belum lahir tahun itu. Itu sudah dilakukan oleh Cak Nun dan kawan-kawan sehingga kita kemana-mana melakukan itu. Puncaknya adalah ketika kami rombongan dengan berbis-bis datang ke Masjid Baitur Rahman kalau nggak salah di DPR RI. Adalah rencananya mengajak Pak Harto husnul khotimah. Janjinya adalah kita mengajak Pak Harto husnul khotimah di situ. Pak Harto akan mensumpah husnul khotimah itu. Dan itu Cak Nun, maaf, ya Muzamil, sudah diomongin Cak Nun oleh Gus Dur. Sudah disetujui Gus Dur bersama Gus Dur. Tapi Gus Dur di koran ngomongnya enggak. Iku lak guyonane MH iku. Aku gak tahu setuju niku. Ya misalnya betul itu, saya saksi betul bahwa Cak Nun sudah sama Gus Dur sepakat, tapi begitu pelaksanaan Gus Dur nggak ngakui kalau sama Cak Nun hari itu di masjid DPR itu. Artinya hal-hal seperti itu tertutupi banyak sekali. Belum sempat puncaknya reformasi malam-malam, Cak Nun sampai jam 2 malam di rumahnya Pak Malik Fajar, kami ngantar di rumah Fajar. Malam-malam tiba-tiba di tengah malam itu ada orang yang berkhianat mengumumkan di TV macam-macam. Itu banyak sekali faktor, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak bisa terungkap. Maka pengumumannya Mas Helmi hari ini adalah sangat penting untuk kita mencatat sejarah-sejarah yang harus diungkapkan oleh para relawan yang akan mengumpulkan. Mas Helmi akan mengumumkan. Karena apa yang dilakukan oleh Ma'iyah, apa dengan Cak Nun sejak dulu sampai hari ini itu banyak yang tidak tercatat. Dan itu sangat sayang sekali kalau suatu saat Cak Nun dan kita semua tidak ada anak cucu kita tidak akan bisa membaca apa yang sedang terjadi yang sebenarnya di dalam kejadian sebelumnya. Saya kira itu Mas Helmi, silakan mengumumkan Mas Helmi. Baik Cak Yus, terima kasih. Segera saja saya bacakan pengumuman ini, mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jamaah Ma'iyah, sudah cukup lama kita berguru kepada Mbah Nun. Berbagai aspek dan dimensi perjuangan Mbah Nun telah kita pelajari dan pahami bersama. Nilai-nilai Ma'iyah yang kita peroleh bisa dipahami 2 hingga 3 kali lipat maknanya
kalau para pembelajar mengetahui sumber dan sejarahnya, dan bahwa nilai-nilai itu sebagai uswatun hasanah letaknya ada di balik sejarah sumbernya. Maka sudah saatnya kita menyusunnya menjadi tulisan-tulisan yang dapat dijadikan sebagai buku, sehingga buku-buku ini berharga sebagai dokumentasi pembelajaran kita bersama dan untuk keperluan anak cucu serta generasi mendatang. Oleh karena itu, Progres mengajak teman-teman yang memiliki concern riset dan penulisan untuk terlibat dalam program ini. Sekurang-kurangnya 10 bidang berikut ini merupakan beberapa dimensi laku dan perjuangan Mbah Nun yang dapat teman-teman pilih sebagai fokus riset dan penulisan. Yang pertama, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang politik. Kedua, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang kesusastraan. Ketiga, keterlibatan Mbah Nun dalam menemani umat. Keempat, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang kebudayaan masyarakat. Kelima, keterlibatan Mbah Nun dalam dunia kesenian. 6, keterlibatan Mbah Nun dalam bidang pemikiran keislaman. 7, keterlibatan Mbah Nun dalam mengatasi persoalan-persoalan di dalam masyarakat. 8, keterlibatan Mbah Nun dalam membangun kemandirian tafsir dan ijtihad. 9, keterlibatan Mbah Nun dalam membangun kesadaran akan martabat dan keutuhan manusia. 10, keterlibatan Mbah Nun dalam persoalan kepemimpinan umat dan masyarakat. 10 bidang ini masih bisa kita tambah dengan bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang mungkin teman-teman temui di dalam proses pembelajaran selama ini. Silakan teman-teman dapat segera menghubungi saya di 085 868 717 831. Saya ulangi 085 868 717 831.